Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim al-mab'utsi rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'du. Pemirsa TA TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Pemirsa TA TV yang dirahmati Allah, tema kita pada kesempatan ini yakni anak dalam Al-Quran. Seperti apa anak dalam Al-Quran itu? Bahwa orang tua ataupun semua orang ketika sudah menikah mesti mendambakan anak. Nah, anak menjadi kebanggaan, menjadi kesenangan dari orang tua, dan anak kadang-kala menjadi perhiasan, anak menjadi fitnah, anak menjadi qurrata a'yun. Baik, kita akan melihat sedikit tentang anak dalam Al-Quran. Yang pertama disebutnya dengan bahwa anak itu sebagai perhiasan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran yang ke-14, dinyatakan bahwa yujina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khailil musawamati wal an'ami wal hars, dan selanjutnya. Yang intinya bahwa pada ayat itu menyatakan bahwa anak itu sebagai perhiasan. Yuzina, dihiasi. Jadi manusia itu dihiasi oleh anak. Maka anak sebagai perhiasan. Seperti apa anak sebagai perhiasan itu? Kalau anak hanya sebatas sebagai perhiasan, maka ya hanya senang, tapi senang yang tidak menyenangkan. Artinya misalnya, kalau ada anak yang sukses dalam kehidupan dunianya, dia sebagai pejabat, kekayaannya cukup melimpah ruah, tetapi pada orang tuanya tidak hormat, tidak kasih sayang pada orang tuanya, ini hanya sebatas sebagai perhiasan. Misalnya pergi naik mobil, kemudian ditanya oleh orang, siapa itu? Oh, putranya si A, si B. Tapi ternyata pada orang tuanya tidak menghormati, tidak birrul walidain. Nah, ini hanya sebatas sebagai perhiasan saja anaknya seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, anak sebagai fitnah. Tidak sedikit anak itu menjadi fitnah bagi orang tuanya. Yang fitnah itu kan gak menyenangkan. Mungkin anak dipercaya justru khianat, disuruh kuliah gak kuliah, tahunya orang tua kuliah tapi ternyata tidak kuliah, diamanati orang tua untuk menyampaikan uang SPP, ternyata nggak sampai. Bahkan tidak sedikit anak ataupun mahasiswa yang menipu orang tuanya. Nah, tidak menyenangkan orang tuanya. Makanya sesuai dengan firman Allah dalam salah satu ayat Al-Qur'annya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasanya hartamu dan anakmu itu adalah fitnah. Nah, jadi anak yang menjadi fitnah ini tentu tidak menyenangkan orang tua, tidak menjadi harapan orang tua, sehingga selalu membuat onar, selalu membuat tidak senangnya orang tua. Sebagaimana tadi saya katakan, dia tidak jujur, tidak memiliki akhlak yang baik pada orang tua, tidak hormat, bahkan sering berdusta, mendurhakai orang tua. Inilah anak yang menjadi fitnah. Nah, sehingga firman Allah tadi menyatakan bahwa anak dan harta merupakan fitnah, cobaan, ujian bagi orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak sedikit hal yang demikian kita jumpai di kehidupan sekarang ini. Mengapa demikian? Ya karena mungkin pergaulannya yang tidak benar, bacaannya tidak benar, kemudian menggunakan alat-alat elektronik yang tidak semestinya, tidak benar. Nah, pengaruh-pengaruh inilah yang menjadikan anak menjadi anak yang tidak
berbakti orang tua bahkan menjadi fitnah bagi orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Baik, itu macam anak yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga adalah anak sebagai dambaan orang tua, anak sebagai qurrata a'yun. Sebagaimana firman Allah dalam salah satu ayat Al-Quran, bahwa sering kita panjatkan dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imam. Ini doa yang sering kita panjat kepada Allah, memohon kepada Allah keturunan yang baik, anak yang qurrata a'yun, anak yang bakti pada orang tua. Nah, inilah anak yang kita dambakan menjadi penyejuk mata. Anaknya berakhlak yang baik, memiliki sopan santun, memiliki ilmu yang luas, pada orang tua menghormat, pada sama menghormati, dan berbakti pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah anak yang didambakan oleh semua orang tua. Makanya hendaklah kita setiap saat selalu memohon kepada Allah memiliki keturunan, memiliki anak yang berbakti pada orang tua, yang memiliki akhlak yang baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ini menjadi banggaan orang tua, penyejuk mata, itulah yang kita harapkan. Sehingga kita memiliki keturunan, memiliki anak itu yang kita harapkan yang ketiga ini. Tetapi tidak cukup hanya doa, harus kita upayakan mendidik anak sejak dari kecil hingga dewasa. Kita arahkan, kita pantau kehidupan anak sehingga menjadi dewasa, menjadi banggaan orang tua, menjadi qurrata a'yun yang kita harapkan. Tidak hanya menjadi anak yang perhiasan saja, tapi nggak berbakti pada orang tua. Apalagi anak yang kedua, yakni fitnah, tentu yang kita tidak harapkan dan kita hindari. Lalu yang ketiga, berupaya untuk menjadi anak yang qurrata a'yun, yang tentu kita upayakan sejak dini. Kita upayakan menjadi anak yang sholeh, anak yang bakti pada orang tua. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang anak dalam Al-Quran. Paling tidak ada 3 hal tadi. Semoga bermanfaat dan Allah mengkaruniai kita keturunan dan anak-anak yang soleh, yang sholihah, menjadi banggaan orang tua. Demikian lebih mohon maaf pada Allah. Semoga Allah mengkaruniai kita semuanya. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh